Halo teman-teman, salam. Kali ini saya Muhammad Isam Risyad di sini akan membantu podcast bersama Iwayan Wirayuda atau Kak Yuda sebagai salah satu mahasiswa Fast Track Universitas Brawijaya. Halo Kak Yuda. Halo Kak Hisyam. Oke, langsung aja Kak Yuda ya. Jadi di sini saya mau nanya-nanya nih terkait Fast Track. Sebenarnya Fast Track itu apa sih? Aduh, fast track ya. Mungkin karena kebetulan juga di kampusku ya, salah satunya di Universitas Brawijaya ini juga sedang menyelenggarakan program fast track itu ya selama 2 tahun terakhir ini. Jadi bahasa simpelnya fast track ini tuh kayak percepatan gitu ya. Atau kalau bahasa anak SMA-nya kita sebut sebagai akselerasi. Jadi teman-teman yang saat ini sedang berkuliah di S1 ya semester 6 7 menuju 7 itu nantinya bisa mendaftarkan dirinya ke program studi S2 khususnya yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini lagi semester 6 nih, terus kemudian semester 7. Nah, teman-teman bisa nih daftar program fast track di mana program ini itu nantinya itu akan sebagai pempercepat. Jadi teman-teman saat ini nih sedang kuliah semester 7 sekaligus kuliah juga semester satunya S2. Jadi kalau kita hitung secara rentang waktu, kita nanti menghabiskan waktu ya untuk S1 plus S2 total itu cuma 5 tahun. Jadi bisa dibilang mempercepat ataupun mempersingkat waktu studi kita kayak gitu, Kak Syam. Oke, wah mantep banget sih Kak Yuda. Oke, jadi fast track itu merupakan akselerasinya pas di unit Kak ya. Bedanya sama kuliah yang non fast track itu apa sih Kak? Oke, kalau dari pengalaman nih ya teman-teman juga sebetulnya untuk kuliah yang program fast track dan juga tidak itu sebenarnya tidak ada bedanya karena kita yang teman-teman yang mendaftarkan diri ataupun lolos dalam program fast track itu juga sebetulnya kuliah bersama dengan teman-teman yang notabene itu mendaftarkan dirinya secara mandiri seperti itu. Jadi kita bertemu dengan mungkin kalau kita bilang kan kakak-kakak ya, kakak-kakak gitu yang dia sudah lulus, kemudian dia habis itu mendapatkan S2. Nah, kita satu kelas dengan mereka juga, tidak ada bedanya. Mungkin yang beda itu mungkin hanya satu di NIM-nya saja. Di NIM-nya kan kita belum punya NIM resmi, kita masih NIM sementara kayak gitu ya. Disiapin NIM sementara dari Universitas Brawijaya. Terus juga kita itu paling cuman ini sih, lebih ke biaya saja. Di mana biayanya untuk program fast track itu mungkin aku bilang itu tuh tergolong lebih murah. Kenapa? Karena dalam setahun pertama kita mendapatkan potongan sebesar 50%. Misalkan nih kita punya UKT normalnya 10 juta. Nah, kita berarti dipotong 50% nih selama setahun. Nah, jadi kira-kira itu kayak gitu. Nanti setahun setelah lulus, jadi setelah kita lulus di semester 8, kita bisa normal lagi UKT-nya kayak gitu. Jadi menurutku itu sih yang membedakan untuk program fast track sama program S2 yang biasa. Secara umum atau general sama saja seperti itu sih pembelajarannya. Wah, keren-keren. Ya, tadi disebutkan juga ya keuntungannya itu kuliah 5 tahun udah dapat gelar S2. Terus juga ada potongan harga lagi ya di UKT-nya. Keren. Ya, mungkin selain UKT sama jangka waktu 5 tahun, keuntungannya ikut fast track itu menurut Kak Yuda apa aja ya? Oke, yang pasti tadi selain potongan, terus juga kita bisa lulus dalam usia yang lebih muda gitu ya. Terus kemudian itu mungkin salah satu keunggulannya adalah dan juga keuntungannya adalah kita itu bisa lebih mengenal pola pikir riset itu lebih cepat. Maksudnya jadi begini, kan teman-teman S2 ini memang ditargetkan untuk bisa publikasi kayak gitu kan ya. Nah, dengan kita masuk program fast track artinya kita tuh sudah dibangun untuk pola pikir riset dan juga publikasi dari kita S1. Karena ini beriringan ya sama kita bakal bikin tugas akhir, bisa jadi kemungkinan tugas akhir kita sama tesis kita tuh bakalan mirip-mirip gitu, jadi nggak bakal jauh-jauh, artinya sejalan. Terus kemudian bisa jadi juga itu sekaligus publikasi. Itu sih salah satu keunggulan selain bagian biaya, terus kemudian bagian waktu juga, itu juga salah satunya sih. Sama mungkin kita lebih kenal orang yang notabene itu lebih tua daripada kita, sehingga kita punya pemikiran baru gitu ya, pemikiran-pemikiran yang datang dari golongan yang beda kayak gitu sih kalau dari aku.
Wah, keren banget. Keuntungannya banyak banget Kak ya ikut fast track ini. Oke, mungkin last question Kak. Em, kita tahu Kak ya, tadi disebutin juga dari semester 6 atau 7 ya. Dari semester 7 ya Kak ya. Dari semester 7 kan Kakak juga kuliah juga S2 semester 1 juga ya. Nah, itu kan pastinya harus bagi waktu dengan pinter-pinter tuh Kak. Nah, dari Kakak sendiri gimana sih cara manajemen waktu itu antara ikutan fast track dengan kuliah S1 semester 7 Kak? Oke, to be honest memang mungkin karena kaget karena hitungannya saya masih mahasiswa baru kayak gitu, mahasiswa baru di S2. Jadi cukup kaget dengan sistem pembelajaran S2 dan S1 yang notabene mirip-mirip tapi ada bedanya juga gitu, agak beda. Nah, karena kebetulan S1 pun masih dengan organisasi, terus kita tiba-tiba masih mikirin tugas akhir kan ya, jadi emang agak ribet sih. Cuman di sini saya jadinya coba untuk belajar untuk tidak wasting time. Jadi kalau ada kesempatan untuk mengerjakan dikerjakan kayak gitu. Dan kalau memang kita dalam keadaan bisa untuk mengerjakan langsung dikerjakan sih. Soalnya memang untuk S2 itu agak santai kuliahnya. Cuman to be honest emang kerjaannya agak sedikit meningkat kualitasnya. Jadi butuh pola pikir yang agak sedikit dikembangin lagi. Itu sih sebetulnya yang agak ini. Cuman untuk waktu sebetulnya untuk S2 sendiri tidak banyak menyita waktu ya. Malah saya pikir saya lebih banyak menyita waktu di perkuliahan S1 daripada perkuliahan S2. Menurut saya sih kayak gitu sih. Jadi kayak bagi-bagi waktu aja. Oh waktu segini kita optimalkan untuk S1, yang waktu segini kita optimalkan untuk S2. Oh waktu ini kita optimalkan untuk jalan-jalan kayak gitu. Jadi jangan lupakan healing sih. Biar nggak stres kan megang dua body kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Yuda. Wah, jadi tadi pengalaman Kak Yuda tuh ya ikut fast track di UB. Tapi sebenarnya kan fast track ini bukan hanya di UB aja Kak ya. Ada di univ-univ lain juga seperti mungkin ITB, UGM dan lain sebagainya yang juga menyelenggarakan fast track. Jadi terima kasih Kak Yuda atas waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Ya mungkin sekian podcast dari kami. Saya tutup dulu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.